Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai di sini jelas? Lewat itu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai di sini jelas? Jelas? Alhamdulillah. Rahasia doa ini apa? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Ramadan, kalau saya nggak salah, lewat medsos. Allah itu maha dekat. Allah itu maha dekat. Makanya untuk menunjukkan kedekatan kepada hambanya, doa-doa yang dipanjatkan Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran atau banyak dalam hadis Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan ya nida. Ya Rabbi, Ya Rabb, Ya Rabb, tidak ada ya-nya. Ya artinya duhai. Meskipun buat kita ta'adduban, karena beradab kita merasa jauh karena amal kita ya masih begini, kita manggilnya ya Rabb, walaupun dekat tapi kita panggil duhai Allah untuk merendahkan diri buat kita. Tapi anbiya wal mursalin, auliya was solihin, kalau kita baca doa-doa di Al-Quran itu langsung Rabbana, gak pakai ya. Jadi iya pun tidak dibutuhkan dalam doa-doa Al-Quran. Duhai, gak pakai duhai, kadoan Rabbana Allah gitu langsung. Allah Tuhan kami, Tuhan kami. Kalau ngomong misalnya begini ya, Ustadz berarti dekat toh. Kalau hei Ustadz, aduh, hei Ustadz jauh, hei Edwin jauh, tapi Edwin gimana kabarnya? Berarti dekat, betul begitu ya. Nah dalam doa-doa Al-Quran juga begitu. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana. Coba lihat doa yang lain. Rabbana atina. Doa yang lain lagi coba. Rabbighfirli. Iya. Waliman dakhala baiti. Ya Allah ampuni aku dan orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin. Rabbu. Tidak pakai iya, tidak. Artinya walaupun yang membaca doa ini salah sama Allah Ta'ala, lagi bersalah sama Allah Ta'ala, lagi minta ampun sama Allah Ta'ala, tidak pernah merasa jauh. Jangan sampai dosa membuat engkau menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan apapun yang kamu lakukan membuat kamu jadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebejat apapun, seburuk apapun kita hamba dan kita punya Allah. Jangan biarkan dosa membuat kita merasa jauh. Justru kalau kita punya dosa, jadikan itu tangga injak dosa itu. Kita katakan pada iblis, dosaku tidak akan buat aku jauh dari Tuhanku. Justru kita naiki dosa itu, kemudian kita bilang, ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah tutup aibku, ya Allah maafkan aku. Di situ iblis blosor, kludung, bengok. Kenapa? Karena iblis tidak pernah melakukan itu. Gak pernah melakukan itu, gak pernah minta ampun atas salahnya, gak pernah minta maaf atas salahnya, tapi justru pamer ilmunya. Makanya iblis dilaknat selama-lamanya. Sampai di sini jelas enggak ini? Asyik ya? Alhamdulillah. Berarti jenengan mulai punya rosone tambah akeh. Sebab yang saya omongkan ini semua ilmu roso. Kalau lidahnya mati ya gak iso ngrasakno. Kalau bisa merasakan berarti lidahnya hidup. Nah, dalam hal ilmu lidahnya adalah hati. Ini tanda kalau hati jenengan, hati saya, hati kita, hati pemirsa, insya Allah ya, walaupun letek masih hidup ya, walaupun kotor masih hidup. Lo ada loh orang hidup kotor, ada atau banyak? Ya banyak ya, hidup tapi penuh penyakit, nggak apa-apa, tapi itu tanda bagus, sudah hidup hatinya. Rabbana. Nah iblis sekalipun ya, iblis sekalipun yang dilaknat itu tidak pernah manggil ya Allah, merasa jauh dari Allah, nggak pernah. Coba doanya iblis di Al-Quran apa? Loh iblis juga berdoa loh. Kamu kira iblis nggak berdoa apa?
Oh, iblis itu tahu Tuhannya Allah kok, walaupun kafir, walaupun iblis itu durhaka sama Allah Ta'ala, tapi tahu Tuhannya adalah Allah. Makanya ketika iblis dilaknat, iblis juga doa, manggil Allah, minta sama Allah, Rabbi anzirni, ya kan? Langsung Rabbi, duhai Allahku, duhai yang maha ngurusi aku, tolong jangan siksa aku sekarang, tunda siksaku sampai nanti hari kebangkitan. Iblis saja minta penundaan, ya minta penundaan, dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Artinya yang sudah dilaknat saja nggak merasa jauh kok, itu nggak merasa jauh, karena Allah itu punya Al-Qarib, maha dekat. Namanya Allah Al-Qarib, maha dekat. Tidak ada dosa yang bisa membuat hamba itu jauh dari Allah Ta'ala, dan Allah jauh dari hambanya, nggak ada, dekat. Nah, orang itu baru jauh kalau ketika punya dosa dia nggak mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya salah nggak mau minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, ini poin yang kedua. Jadi apa yang kedua? Allah maha dekat. Yang ketiga, i'tiraf. Jadi punya salah, paham punya Allah yang maha ngampuni, enggak lari tapi kembali, terus menunjukkan kedekatannya Allah kepada dirinya, maka manggil Allah dengan rasa Allah itu maha dekat. Setelah itu apa? I'tiraf, ngaku. Jangan pakai nyalahkan orang lain. Rabbana zalamna anfusana. Ini yang Allah ajarkan pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Hei Adam, jangan salahkan Hawa. Hei Hawa, jangan salahkan Adam. Dan bahkan jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan salahkan orang lain. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim, dan yang kami zalimi adalah diri kami sendiri. Kami berbuat salah ini, ya salah kami ini, bukan salah orang lain. Maka sebetulnya apapun yang menimpa kita, apapun itu, entah kesandung, entah jelungup, entah apa, ya itu sebetulnya akibat dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Jadi jangan salahkan orang lain. Kok tiba-tiba kamu dimaki orang, wah pasti saya tadi punya dosa nih, apa nih dosanya ini? Ini kok saya sampai dimaki sama orang. Lihat, jadi dia dilatih untuk belajar mengakui dirinya punya dosa, dirinya punya salah. Jangan nyalah-nyalahkan orang lain. Rabbana zalamna anfusana. Nah, setelah menyadari dirinya zalim, ini Nabi aja ngaku zalim. Kalau kita lihat doa-doa itu, kalau mau dapat ampunan Allah Ta'ala, penebusan dosa itu ya, penebusan dosa lewat doa, selalu kalimatnya zalim, aku zalim. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik. Ya, itu doa atahiyat. Rabbana zalamna anfusana, doa yang dibaca Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Kemudian Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kan? Jadi kalau kita memang betul-betul mau dapat ampunan, ya ngaku, oh gitu loh, ngaku aku elek gitu loh, angel mento ya. Aku elek, saya jelek, saya banyak dosa, saya minta ampun. Kalau udah begitu, nanti ya seketika itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Ada dua itu, maghfirah sama rahmah. Maghfirah sama rahmah. Jadi yang bisa ngasih ampunan itu Allah, yang bisa ngasih rahmat hanya Allah. Kalau orang itu nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat, itu orang yang khasir, orang yang ruginya luar biasa. Tapi kalau orang itu dapat ampunan, dapat rahmat, selesai. Orang dapat ampunan berarti selamat dari neraka, dapat rahmat masuk ke dalam surga. Gak ada orang masuk surga dengan amal solehnya, semua masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang harus naik kendaraan namanya amal soleh, tapi nggak boleh mengandalkan kendaraan. Seperti kita misalnya
dari Solo mau ke Jogja, naik apa? Naik kereta api. Ya, nggak boleh gitu, harus ngomong insya Allah naik kereta api. Kamu nyampe jam berapa? Saya naik kereta jam 7, jam 8 sampai Jogja. Dia mengandalkan kereta tanpa hambatan, naik. Ya, begitu jalan ternyata relnya amblong. Karena mengandalkan apa? Keretanya tadi diandalkan, bukan Allahnya, bukan Allahnya. Walaupun kita harus naik kereta, naik mobil, naik bis, naik motor, naik kaki, apapun kendaraannya tidak boleh dijadikan andalan, tapi harus pakai kendaraan. Begitu pula amal soleh sebaik mungkin, sehebat mungkin, semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, tapi jangan pernah kamu andalkan amal solehmu. Selalu kamu katakan, ya semua bergantung sama Allah, la haula wala quwata illa billah, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah dilakukan, Masya Allah, dapat sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Dapat Allah, dapat Allah, bukan surga, dapat Allah. Kalau dapat Allah ya dapat semuanya, dapat semuanya. Minal khosirin. Kalau nggak dapat maghfirah, nggak dapat rahmat, masuk kelompok orang yang khosir, orang yang rugi. Ikhwani rahimakumullah, dari doa ini, doa yang dibaca Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, kita melihat bahwasannya Allah itu cuman pengen kita ngaku gitu loh. Allah cuman pengen kita ngaku. Kamu salah, ngaku, udah nggak usah pakai banyak alasan. Dan kita akan senang dalam kehidupan sehari kalau ketemu orang, ada orang salah, kemudian kamu bilang, kamu begini ya? Iya, saya salah. Dan sadar, tahu salahnya, maafkan saya, selesai. Kita mesti senang. Tapi kalau ada orang salah, ngeyel, kamu, enggak, saya enggak salah, saya enggak begini, ini bla 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 bla. Kamu sebel atau enggak sebel? Sebelnya luar biasa. Wes ngaku salah, selesai. Begitu kan dia? Ngaku salah, minta maaf, selesai. Karena itulah dalam dunia tasawuf disebutkan al-i'tiraf maqamun azim. Orang yang bisa ngaku salah, orang yang bisa ngaku lemah, orang yang bisa ngaku dirinya itu banyak kekurangan, pokoknya bisa ngaku lemah, kurang, itu pangkatnya tinggi. Karena banyak orang gagal bisa ngaku. Banyak orang gagal bisa ngaku. Kebanyakan orang bisanya ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku pinter, ngaku-ngaku gak punya salah, ngaku-ngaku gak punya dosa pada dirinya sendiri, ngaku-ngaku dia itu banyak amal soleh. Padahal kalau dia sadar amal solehnya yang banyak, ternyata banyak cacatnya. Amal solehnya yang banyak, ternyata banyak ujub, riak, sum'ahnya. Amal solehnya yang banyak, ternyata banyak kekurangannya. Kalau mau ngaku. Nah, sementara kita nih belajar ngaku dulu. Ramadan ini diajari untuk ngaku. Ngaku lemah, ngaku 1 tahun banyak dosa, maka saatnya minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan 2 hal yang disebut Nabi Adam alaihissalam itu, 2 hal yang disebut Nabi Adam, itulah di awal dan di pertengahan Ramadan. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Rahmat dapat, ampunan dapat, ya bebas dari siksa api neraka. Rabbana, mari kita baca bersama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin.